Jadi kalau ada orang kafir jahat pada Islam, buat janji dengan mereka, siap-siaplah dikhianati. Mana yang lebih jahat janjinya? Orang kafir berjanji, orang munafik berjanji. Mana yang paling jahat janjinya? Jadi di ayat yang ke-50 kita telah membedah firman Allah tentang Allah kirimkan para malaikat-malaikat yang akan mencabut nyawa orang-orang kafir, orang-orang yang memerangi Islam. Bahwa perlakuan para malaikat pencabut nyawa khusus untuk orang-orang kafir memang kalau didengarkan dalam ayat ini brutal sekali. Ibu pernah melihat orang yang disusupi oleh setan yang sangat jahat, bagaimana dia diruqyah, dan setan itu bandel. Ibu pernah melihat bagaimana perlakuan Raqi kepada orang yang disusupi oleh setan yang sangat jahat, setan itu bandel. Udah pernah ibu lihat belum? Bagaimana orang itu digebuk. Sebenarnya bukan orang yang digebuk, tetapi syaitan yang ada dalam orang itu. Nah, kalau orang yang nggak ngerti, nggak ada ilmunya, dia akan menyangka ada penganiayaan, ada tindakan anarkisme dalam ruqyah. Padahal bukan. Padahal seperti yang dilakukan oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah sampai patah-patah tangkai sapu, ya, dalam rangka menyuruh dan memaksa setan yang merasuki orang itu agar setannya keluar. Keluar kamu, hai musuh Allah, keluar kamu, sampai digebukin begitu. Nah, ibu baca ayat ini, ayat yang ke-50, bagaimana Allah SWT menyebutkan cara malaikat mengeluarkan nyawa. Karena yang punya nyawa terus bertahan, tidak mau keluar. Nyawa itu tidak mau keluar. Kenapa? Kenapa mereka tidak mau keluar? Karena melihat mereka diperlihatkan oleh Allah, kata Rasulullah dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, diperlihatkan oleh Allah pemandangan dalam neraka. Dan di situ ada namanya tertulis, ada kandangnya atau ada penjara khususnya dalam neraka itu, tertulis namanya di situ. Setelah dia tahu di mana dia akan ditempatkan ketika nyawanya dilepaskan, maka nyawa itu mencengkram seluruh mili demi mili tubuhnya. Nah, ini yang menjadikan kesakitan ketika nyawa itu dikeluarkan dengan paksa oleh malaikat maut. Saya pernah menganalogikan dengan sebuah analogi yang sederhana, ya Bu, ya. Saat ibu punya kucing, ibu bawa kucing itu ke lantai 2. Di balkonnya, ibu mau lemparkan kucing itu, dan kucing itu melihat ke bawah. Begitu tinggi tempatnya bahwa dia akan dijatuhkan. Apa yang terjadi menurut ibu kira-kira yang akan dibuat oleh kucing ini? Kucing ini pasti akan mencengkram dengan kuku-kukunya orang yang megang itu, ya. Kalau dia punya jaket tebal, nasib baik, berarti dia hanya akan mencengkram jaket yang tebal. Tapi kalau tidak, maka kukunya masuk dalam daging. Makin ibu paksa dia, makin kuat dia mencengkram. Dan bayangkan sakitnya, Bu. Ya, betul tidak? Bayangkan sakitnya. Di mana itu yang dirasakan mili demi mili nyawa yang keluar dari tubuh orang kafir, di mana dia enggan untuk keluar. Kejadian yang baru saja terjadi, di mana dengan begitu mudahnya nyawa orang Islam yang ada iman dibunuh, ditembak, maka nasib orang itu Allah sebutkan dalam surat An-Nisa, man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Orang yang membunuh seorang mukmin dengan secara sadar dan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Lah ibu, orang yang dijanjikan oleh Allah balasan yang neraka jahanam, dipastikan di akhir hayatnya dia sudah memulai mendapatkan muqaddimah azab neraka jahanam itu. Dia sudah mulai mendapatkan dengan su'ul khatimah, dengan sakaratul maut yang sangat kejam dari malaikat maut. Dzuqu azabal hun. Sekarang ini rasakan oleh kalian. Kalian dihinakan dengan azab yang sedih dan pedih, di mana kalian telah memperlakukan agama Allah dan hamba-hamba Allah dengan sangat hina semasa kalian hidup. Baik ibu-ibu yang kami muliakan, itu ya, di mana malaikat memperlakukan jasad orang ini untuk dikeluarkan dari tubuhnya dengan dipukul wajahnya. Wajah dipukul, Bu. Yadribuna wujuhahum, wajah-wajah mereka dipukul. Wa adbarahum, dan juga bagian belakang mereka, bagian punggung mereka, pantat mereka digebukin. Ya, nggak tahu cara bagaimana malaikat itu gebukin, kita nggak tahu. Dan dikatakan wudzuqu adzabal hariq, badannya terasa panas, terbakar. Beberapa orang yang mati, dan saya sempat ikut menyelenggarakan kematiannya,
Keluarganya bercerita, panas, panas, panas. Dia minta disirami sampai banjir kamarnya itu disirami. Ya, pakai semprot, panas, panas, panas. Dia minum air sebanyak-banyaknya, ternyata enggak ngilang hausnya. Perutnya semakin gembung, panas, panas, panas. Ibu-ibu yang kami muliakan, dzuqu adzabal hariq. Rasakan oleh kamu azab yang sangat membakar. Jadi ini yang dirasakan oleh orang-orang kafir, orang-orang jahat, orang-orang yang memusuhi Islam dan Allah Subhanahu wa taala dan kaum mukminin, mereka akan disiksa oleh malaikat maut menjelang kematiannya. Ya, itu awal mukaddimah. Nanti belum lagi episode berikutnya di alam barzakh sambil menunggu kiamat. Baru nanti di padang mahsyar dan dia akan dimasukkan ke neraka jahanam. Ma'adzana Allah. Baik, ayat yang ke-51. Mari kita baca seperti biasa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Jadi ada sebab, ada akibat. Kenapa kamu diperlakukan dengan brutal dan ganas oleh malaikat maut? Itu akibat. Sebabnya apa? Sebab kamu ketika hidup di dunia, kamu jahat kepada agama Allah. Kamu jahat kepada hamba-hamba Allah. Kamu melakukan berbagai macam maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini rasakan dzuqu adzabal hariq. Jadi hukum itu tetap ada, Bu, ya. Sebab dan akibat. Sebab kamu dekatkan tangan kamu ke api, maka kamu terasa panas. Kamu masukkan tangan kamu ke dalam api, maka kamu akibatnya terbakar. Ada sebab, ada akibat. Dan ini tidak akan bisa pernah dilepaskan dari kehidupan ini. Lan tajida li sunnatillahi tabdila. Sekali-kali tidak akan ada perubahan dalam sunnatullah. Ini sunnatullah tetap akan seperti itu. Baik. Lanjut ayat yang berikutnya. Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Baik. Firaun penguasa dan dia adalah orang yang jahat. Kita sudah sama-sama tahu sejarah mereka dan orang yang mengikutinya. Sudahlah tahu rajanya ini jahat, mau saja dia jadi pegawainya. Sudahlah tahu rajanya ini jahat, mau saja dia menjadi tim sesnya. Sudahlah tahu rajanya jahat, mau saja dia menjadi penolong-penolongnya. Ya, ala Firaun. Mereka digabungkan dalam satu nama, yaitu ala Firaun. Ibu dengar istilah Ali Imran? Ali Imran, apa arti Ali Imran? Keluarga besar. Keluarga besar Imran. Ya, maka Ali Firaun, maka itu adalah keluarga besar Firaun. Mereka itu mirip dengan Ali Firaun. Walladzina min qalbihim. Dan orang yang sebelum Ali Firaun siapa? Namruz. Coba lihat Namruz. Ali Namruz, yaitu orang-orang yang berpihak kepada Namruz. Orang-orang yang memberikan loyalitas kepada Namruz, baik menjadi tentaranya, menjadi polisinya, menjadi menterinya, menjadi
security-nya dan sebagainya. Siapa saja yang ada dalam keluarga besar Namruz, maka dialah min qablihim itu. Ya, lanjut. Maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh Allah Maha Kuat lagi sangat keras siksanya. Mereka telah kafir dengan ayat-ayat Allah dan lalu Allah pun menyiksa mereka karena dosa-dosa mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, lagi maha bersangatan hukumannya. Baik, ibu-ibu. Orang-orang itu kan terang-terangan betul ya Bu ya, melakukan dosa sekarang ini. Mentang-mentang dia yang punya, mentang-mentang dia yang kuasa, mentang-mentang dia yang ada media, suka hatinya aja. Mau buat apa, mau ngomong apa. Tapi mereka itu akan berkumpul dengan semua penjahat-penjahat yang pernah jahat dalam hidup ini. Karena mereka pasti mati, Bu. Sepanjang-panjang umur mereka ujungnya pasti mati. Siapa sih mereka? Apa mereka bisa menggertak malaikat maut ketika jadwalnya datang? Dengan jabatannya sebagai ini, sebagai itu. Bisa? Tidak bisa. Mereka tak akan berkutik ketika malaikat maut datang dan memaksa agar mereka berpisah dari kehidupan ini. Padahal kejahatan yang mereka buat demi menumpuk dana, demi menumpuk harta, demi meningkatkan status jabatan kekuasaannya. Hei, tiba-tiba datang malaikat maut, semuanya nggak bisa membela mereka. Hartanya, pasukannya, ya kekuasaannya, apa yang dia punya tidak bisa nyogok malaikat maut atau nakutin malaikat maut. Mereka pasti mati. Firaun yang begitu gagah mati. Namrus yang begitu berjaya dan dijaya mati. Ibu-ibu yang kami muliakan, Namrus termasuk satu di antara raja terkuat di dunia. Mati Namrus itu. Nah, Namrus, Firaun, lambang kekuasaan yang sangat kuat. Mati. Maka sebutkanlah nama-nama berikutnya di belakangan. Mati. Ya sudah. Dan mereka akan menemukan ayat ini, Bu. Matinya mereka termasuk yang mengkhianati pemerintahan khilafah Islam yang terakhir. Siapa namanya? Mustafa Kemal Pasha. Ya, ini mati dan jasadnya nggak diterima bumi. Lama dia baru bisa akhirnya dilenyapkan. Lama. Kemana-mana dia diantarkan ditolak oleh bumi. Kemana saja dia diantarkan ditolak oleh bumi. Begitu jijik bumi menerimanya. Mati. Jadi orang-orang ini, Bu, yang demi duit, yang demi jabatan, ya, yang hanya gara-gara punya beberapa bintang di bau kanan bau kiri dan sombongnya luar biasa dan jahatnya minta ampun, ya, hanya untuk mendapatkan fulus pada intinya atau pujian supaya jabatan tambah naik. Insyaallah taala dia tua dan mati. Saya cukup kagum dengan apa yang dibahasakan oleh mantan Panglima TNI dulu, ya, di mana dia mengatakan semua yang ada pada saya ini dari Allah. Apa yang saya dapatkan sekarang semua dari Allah. Dulu tidak ada, lalu Allah jadikan ada, kemudian Allah ambil kembali. Ya, sekarang inilah saya. Ketika saya dulu menjabat, maka pimpinan tertinggi saya adalah presiden. Ketika saya lepaskan jabatan ini, sudah tidak ada lagi, pimpinan tertinggi saya adalah para ulama. Ya, itulah yang akan saya dengar. Itulah yang akan menyelamatkan dan membimbing saya untuk selamat di kehidupan dunia dan di akhirat. Itu bahasa yang baik, Bu. Bahasa yang bagus, bahasa yang terhormat. Jadi tidak ada kesombongan. Saya adalah panglima, saya adalah ini, tidak ada. Sekarang apa yang masih ada pada saya, ini akan saya baktikan untuk melayani agama ini dan bangsa ini, negeri ini. Bagus itu. Bahasa-bahasa yang sebenarnya harusnya menjadi bahasa umum dari para penegak kebenaran dan keadilan di negara ini. Baik. Beda dengan orang yang lain, Bu. Sombong-sombongnya minta ampun. Nah, baik. Kita lanjut. Dan demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ya, Allah tak akan rubah satu nikmat. Ketika nikmat Allah berikan, lalu kaum itu mensyukuri nikmat, Allah tak akan rubah nikmat itu. Tetap nikmat itu bersama dengan mereka. Bahkan tambah-tambah Allah tambah malah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bertambah bersyukur, aku tambahkan. Wala in kafartum in adzabi lasyadid. Di sini di ayat ini, ketika kaum itu tidak lagi bersyukur, dia menjadi sombong, dia menjadi jumawa dan dia menjadi jahat. Inna adzabi lasyadid. Berubah dari nikmat menjadi laknat. Nah, ini kejadian ini sering berulang-ulang. Allah cabut nikmat itu. Ketika kamu sudah menjadi kufur, sudah menjadi jahat, Allah cabut.
Jadi begitu, kalau kamu sudah kufur dari nikmat, aku akan robah sehingga kamu menjadi orang-orang yang diazab dan tersiksa. Lanjut ayat ke-54. Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Firaun dan orang-orang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Rabb-Nya, maka kami membinasakan mereka disebabkan oleh dosa-dosanya, dan kami tenggelamkan Firaun dan pengikut-pengikutnya, karena mereka adalah orang-orang yang zalim. Diulangi balik oleh Allah. Kenapa Allah ulang balik? Padahal sebelumnya sudah ada nih. Ayat berapa sebelumnya? Ayat 52. Di ayat 54 Allah ulang balik. Ini menandakan apa? Ini akan terulang maksudnya. Ini terjadi pengulangan itu maksudnya ini akan terulang. Cuma yang dulu namanya Firaun, dia penguasa jahat. Sekarang nanti namanya bukan Firaun, tapi sejarahnya akan sama dengan si Firaun. Penyebabnya sama. Kadzabu bi ayati rabbihim, kemudian kafaru bi kadzabu bi ayati rabbihim. Kafaru yang di bawah, kafaru bi ayati rabbihim. Di bawahnya kadzabu. Mana yang paling parah, Bu? Kafaru atau kadzabu yang paling parah? Kadzabu yang paling parah. Kalau kadzabu ini disertai dengan perlawanan, disertai dengan makar, disertai dengan upaya untuk melenyapkan, disertai dengan upaya untuk menyiksa, menghukum, membunuh dan sebagainya. Ini namanya kadzabu. Ada bedanya. Kalau kafaru hanya sekedar nolak dan kafir. Kalau kadzabu, dan dua-duanya ada pada Firaun. Firaun kafaru juga dan kadzabu juga. Ya, termasuk timnya, tim sesnya ala Firaun itu. Ya, yang zaman sekarang ini yang kita saksikan dan dipertontonkan oleh Allah di dunia pada hari ini, kafaru dan kadzabu bersamaan. Kalau begitu, layak dong kalau ini juga terulang lagi, layak sekali. Kita hanya tinggal sabar aja, nunggu waktu aja. Kita lihat macam mana cara Allah Subhanahu wa taala akan perlakukan kembali sejarah terulang. Oke? Baik. Inna syarrad dawabbi 'indallah alladzina kafaru fahum la yu'minun. Artinya, Bu? Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang-orang kafir, karena mereka tidak beriman. Nah, jadi Allah mengatakan orang kafir itu makhluk bergerak yang hidup di muka bumi yang paling jahat. Syarra, yang paling jelek, yang paling jelek, yang paling jelek, ya, yang paling jahat itu adalah orang kafir. Kenapa? Karena mereka tidak beriman. Balhum adall. Mereka itu lebih sesat daripada binatang. Sampai sekarang ini kita belum lihat perangai-perangai manusia itu ada pada binatang. Perangai manusia ada pada binatang, nggak ada. Manusialah yang berani memangsa laki-laki, memangsa laki-laki. Nah, itu manusia itu. Ini kan, Bu, ya? Anjing jantan ngejar anjing jantan untuk disetubui, belum pernah lihat. Tapi manusia buat tuh. Lebih sesat daripada binatang. Penutup, ya. Nah, siapa mereka orang-orang kafir yang jahat itu? Yang seburuk-buruk makhluk melata yang hidup di muka bumi. Alladzina ahadta minhum thumma yanquduna ahdahum fi kulli marrah wa hum la yattaqun. Ini kayak orang kafir. Orang kafir itu tidak bisa dipegang kata-katanya. Silakan, Bu. Yaitu orang-orang yang terkait perjanjian dengan kamu. Kemudian setiap kali berjanji, mereka mengkhianati janjinya. Sedang mereka tidak takut kepada Allah. Iya. Buat janji sama orang kafir, sia-sia, Bu. Karena mereka tidak pernah peduli dengan janjinya. Jadi kalau ada orang kafir, jahat pada Islam, buat janji dengan mereka, siap-siaplah dikhianati, dan pasti akan menyesal. Jangan pernah percaya dengan janji-janji orang kafir. Orang kafir dengan orang munafik, mana yang paling jahat janjinya, Bu? Mana yang lebih jahat janjinya? Orang kafir berjanji, orang munafik berjanji. Mana yang paling jahat janjinya? Orang munafik. Ma'adzanallah. Sekali lagi kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Di kalangan kita ada juga yang lebih jahat daripada orang kafir. Itu namanya orang munafik. Dan orang munafik ini, makanya Allah katakan, aku masukkan orang munafik, dan setelah itu orang kafir ke dalam neraka jahanam seluruhnya. Jadi kalau dimasukkan ke neraka, munafik dulu, Bu. Barulah orang-orang kafir. Saya rasa apa yang kami jelaskan dari ayat yang ke-51 sampai ayat 56, ya. 6 ayat ini cukup memberikan gambaran hidup pada masa sekarang ini, ya. Baik. Ada pertanyaan, Ibu? Semua kita tutup dengan kafaratul majlis. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.